Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam proses belajar mengajar materi seni budaya, mata pelajaran seni budaya. Anak-anak, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kita masing-masing, disilahkan. Selesai. Judul materi pelajaran hari ini adalah pembahasan tentang seni grafis. Terlebih dahulu, mari kita simak. Manusia hidup sama dengan sedang menyelesaikan masalah, dan anak-anak belajar sama dengan belajar menyelesaikan masalah. Supaya apa? Supaya pada saatnya kita bisa hidup. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama memahami teknik berkarya seni grafis, dan yang kedua adalah menerapkan teknik berkarya seni grafis. Anak-anak sekalian, konsep seni grafis. Sekarang kita mulai masuk pada materi. Berkarya seni rupa di atas bidang datar. Jadi kalau bidang datar ini banyak sekali, bisa kertas, bisa plastik, bisa tembok, bisa papan, dan sebagainya. Yang penting bidang datar, jadi permukaannya datar. Dengan menggunakan alat cetakan, jadi alat cetakan. Dan hasilnya bisa lebih dari satu. Jadi seni grafis itu berkarya di atas bidang datar menggunakan alat yang namanya cetakan. Cetakannya nanti dibuat, dan hasilnya karya seni grafis itu bisa dibuat lebih dari satu, tergantung dari keinginan yang membuat atau senimannya. Selanjutnya, teknik seni grafis. Yang pertama adalah cetak tinggi. Cetak tinggi itu berarti cetakannya dibuat dan bagian yang tinggi sebagai penghantar tinta. Ini penjelasannya di kalimat ini. Jadi cetak tinggi itu cara mencetak dengan menggunakan alat cetakan, dan bagian yang tinggi, permukaan yang tinggi itu sebagai penghantar tinta. Jadi kalau cetakannya itu dibuat mencetak, tintanya itu berpindah ke media yang dicetak, itu bagian cetakan yang tinggi yang menghantarkan tinta ke media itu. Contohnya stempel. Ya, ini. Dan gambar di samping ini merupakan ini contoh dari cara membuat cetakan cetak tinggi, yaitu dengan menggunakan alat pencukil kayu, bootcut, dengan ujungnya yang tajam, bisa berbentuk V atau U, tergantung kebutuhan bagaimana kita untuk mencukil cetakannya. Cetakannya itu biasanya terbuat dari kayu atau papan triplek atau papan kayu. Nah, ini cetak tinggi. Selanjutnya cetak dalam. Cetak dalam yaitu cara mencetak dengan menggunakan cetakan dan bagian yang dalam. Jadi kebalikan dari cetak tinggi. Bagian yang dalam sebagai penghantar tinta. Bagaimana cara membuat cetakannya? Caranya yaitu yang kita buat, media cetakannya itu berupa plastik yang tebal, kemudian digores menggunakan benda tajam, paku atau jarum, sesuai dengan desain gambar yang diinginkan, digores. Ya, bekas goresan itulah bagian yang dalam yang nanti akan dimasuki tinta. Dan tinta itu nanti ketika digunakan untuk mencetak, tinta itu berpindah kepada media yang dicetak. Itu namanya cetak dalam.
Selanjutnya cetak datar. Cetak datar itu berarti cetakannya bagian yang datar, jadi tidak dilubangi atau tidak dicukil, tidak digores, tapi tetap datar. Bagaimana tinta bisa berpindah kepada media? Nah, tinggal kita di bidang datar itu kita membuat desain gambar, kemudian kita beri tinta, kemudian baru kita pindah di kertas. Kertasnya ditempel di cetakan itu dan digosok. Maka itulah yang dinamakan cetak datar. Seperti contoh dalam gambar di samping ini. Selanjutnya cetak tembus. Cetak tembus ini nanti ada dua macam. Cetak tembus dengan menggunakan cetakan dari kertas atau bahan lain yang dilubangi, seperti contoh dalam gambar di samping ini dilubangi, cetakannya, kertasnya dilubangi sesuai dengan gambar yang diinginkan. Kemudian lubang itulah sebagai penghantar tinta, kita taruh di atas kertas cetakan, kemudian cetakannya ditaruh di atasnya, kemudian kita beri tinta. Cara memberi tinta bisa dengan cara ditutul dengan spons yang dikasih tinta, ditutul-tutulkan begitu, atau menggunakan sikat gigi dan ini sisir. Kemudian kita gosok-gosokkan, akhirnya cat ini akan ada percikan-percikan dan mengenai lubang itu. Nah, nanti ada efek yang bagus ketika kita buka cetakannya. Nanti bisa diperhatikan. Nah, ini cetak tembus. Kemudian selanjutnya ada cetak tembus yang dinamakan juga dengan istilah lain yaitu sablon. Yaitu cara mencetak dengan menggunakan cetakan. Cetakannya itu kasa namanya, atau biasa disebut dengan screen sebagai penghantar tintanya. Jadi tidak dilubangi tetapi menggunakan kasa atau saringan. Saringannya halus sekali dan ini menggunakan bahan yang kuat, tidak mudah jebol, seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping ini namanya screen. Ini dalam proses mencetak menggunakan warna hijau, kemudian alat yang digunakan untuk meratakan cat ini namanya rakel yang dipegang tangan ini. Rakel. Kasanya namanya screen. Proses membuat cetakannya ini akan saya jelaskan ya. Dilanjutkan. Nah, ini cara membuat cetakan sablon pada screen. Jadi screennya itu dibuat untuk mencetak, supaya ada gambar di situ bagaimana. Nah, ini ada proses tertentu yang urutannya seperti di gambar ini. Saya jelaskan ya. Yang pertama, sebelum kita taruh sesuai dengan urutan seperti ini, screen ini yang berwarna hijau ini terlebih dahulu harus diolesi yang namanya obat abdruk. Obat abdruk ini diolesi, dikeringkan di ruang gelap, dikipasi dengan kipas angin supaya cepat kering. Jadi pengeringannya menggunakan kipas angin. Obat abdruk ini bisa kita beli di toko yang menjual alat-alat sablon. Nah, setelah kering maka ditaruhlah posisi seperti ini, namanya proses abdruk, proses membuat cetakan pada screen atau kasa ini. Nah, susunannya yang pertama, yang di bawah ini adalah papan. Papan ini digunakan untuk alas paling bawah. Di atas papan ini spons atau busa. Kemudian busa ini masuk di dalam screen.
ya, masuk di dalam screen ini, menekan screen, kemudian di atas screen ini ada gambar desain yang dibuat di atas kertas yang tembus cahaya, namanya kertas kalkir, ya. Di atas ditaruh dengan posisi terbalik. Kemudian paling atasnya lagi yaitu kaca bening, kacanya bening ditaruh paling atas. Kemudian kaca dan papan yang paling bawah ini ditekan sehingga gambar desain ini betul-betul rapat menempel di screen. Kemudian diberi cahaya. Diberi cahaya ini tujuannya untuk proses updruk, proses mencetak gambar di atas screen. Kalau menggunakan cahaya lampu ini biasanya waktunya 12 menit. Tapi kalau menggunakan cahaya matahari itu sekitar 1 sampai 2 menit saja. Nah, setelah di proses penyinaran seperti ini, maka ini harus dibongkar semua dan screen ini segera dimasukkan ke dalam air. Supaya apa? Tujuannya supaya gambar cepat terlihat. Dan disemprot sampai bersih dan dijemur di bawah terik sinar matahari sampai kering. Baru bisa digunakan untuk membuat atau mencetak. Bisa tergantung dari screen yang dibuat, apakah dibuat untuk mencetak di atas kertas, apakah dibuat untuk mencetak di atas kain. Kedua-duanya bisa, tergantung tingkat kerapatan anyaman screen atau kasanya. Nah, anak-anak, demikian proses cetak sablon atau cetak tembus yang saya jelaskan, mudah-mudahan paham. Demikian penjelasan dari saya proses seni grafis, teknik seni grafis mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan anak-anak paham. Selanjutnya anak-anak bisa membuka link atau tautan dan mengisi sebagai daftar hadir, sekaligus di bawah ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Silahkan dijawab dan nanti akan ada nilainya. Dan ini dianggap sebagai ulangan harian pertama. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.